melanjutkan yang kuliah yang saya. Oke, untuk yang topik hari ini ada dua, yaitu tuberkulosis dan juga sesuatu yang pertama kali saya sampaikan adalah tuberkulosis. Ada yang tahu gambar apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah gambar Mycobacterium tuberculosis di dalam makrofaga film. Jadi ini bukan gambar berubah ya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang Mycobacterium tuberculosis. Sebelumnya kita bahas tentang sejarahnya. Jadi tuberkulosis ini pertama kali ditemukan oleh Robert Koch waktu itu dengan melakukan penelitian dengan animal model. Dia temukan bahwa sebelumnya sebetulnya tuberkulosis sudah ada di dunia sejak 3,5 juta tahun yang lalu ya. Dan bukti-bukti itu masih ada kalau mau dilihat sekarang. Misalnya di Peru ada museum yang menampilkan Peruvian mummy, ada mumi yang menggambarkan spondylitis tuberkulosis ya. Jadi tuberkulosis itu sudah ada sejak 3,5 juta tahun yang lalu. Mungkin bahkan pas zaman dinosaur mungkin sudah ada tuberkulosis sampai sekarang. Dengan COVID-19 yang baru datang tahun 2020. Cuma ada 2-3 tahun dan sekarang sudah nggak ada lagi. Sedangkan tuberkulosis masih ada sampai sekarang. Dan juga pas zamannya Hippocrates, tuberkulosis itu dinamakan phthisis karena membuat semua orang yang terinfeksi menjadi kurus dan kering. Waktu itu belum ada yang tahu ini penyebabnya apa. Makanya cuma disebut sebagai phthisis oleh Hippocrates. Dan kemudian juga oleh Avicenna menemukan kasus utama kali di dunia TB kulit. Di Avicenna yang menemukan TB kulit pertama kali di dunia. Tetapi waktu itu juga belum ada yang tahu kuman penyebabnya apa. Sehingga pada akhirnya pada tahun 1882 Robert Koch menemukan bahwa penyebab phthisis itu adalah suatu basil yang dia sebut tubercle bacillus karena dia orang Jerman. Tubercle bacillus ini adalah nama originalnya MTB sebelum dia dimasukkan ke sistem klasifikasi spesies. Dan dari hasil penemuannya dari animal model ditemukan bahwa kuman ini berada di dalam suatu tubercle ya. Jadi tubercle bacillus, tubercle yang di dalamnya ada basil-basilnya. Dan Anda bisa mendownload ini tulisan beliau di tahun 1882, masih bisa di-download original artikelnya dengan bahasa Jerman, karena dia orang Jerman. Dia pertama kali mempublikasikan ini di forum biologi internasional. Kenapa? Karena waktu itu dia lagi berseteru dengan Robert Virchow, ahli biologi dunia, sehingga dia menyampaikan hasil penelitian di forum biologi dan akhirnya oleh Newman and Associates diklasifikasikan sebagai Mycobacterium tuberculosis di beberapa tahun kemudian. Artinya bakteri yang kalau dibiarkan mirip dengan jamur, mold, myco. Dan tuberkulosis diambil dari hasil temuan Robert Koch tubercle bacillus sehingga disebut Mycobacterium tuberculosis. Dan dia temukan dipublikasikan pada 24 Maret sehingga sampai sekarang 24 Maret diperingati sebagai Hari TB Dunia. Dan perjalanannya nggak cuma sampai sini. Jadi mulai dari Hippocrates, ya, Avicenna dan lain-lainnya, dan akhirnya ditemukan Robert Koch tahun 1882. Dia baru menemukan basilnya, belum menemukan obatnya. Waktu itu tuberkulosis tahun 1800-an sampai 1900-an hanya diobati dengan apa? Diisolasi di sanatorium. Sanatorium itu letaknya selalu lebih tinggi, ya, di atas populasi manusia yang lain, dan dengan fresh air, fresh food, good nutrient, angka kesembuhannya bisa 50%, tapi dengan catatan dia harus diisolasi selama bertahun-tahun, lebih dari 2 tahun, tanpa OAT, kesembuhannya 50%. Ya. Dan dulu juga kita ada pendekatan seperti kolaps paru,
ya, juga ada pendekatan seperti dijemur di matahari, di lapangan terbuka, buka mulut, lama ditutup matanya, atau ada yang pakai hair dryer, ya, dan lain-lain. Jadi kadang sifat kuman ini diketahui bahwa sangat rentan terhadap panas. Nah ini kalau mau dibaca bisa ya. Dan Indonesia ini sampai sekarang memiliki predikat buruk di dunia. Karena dia sampai sekarang, Indonesia sampai sekarang adalah posisinya kedua terbesar di dunia. Jadi hanya bersaing dengan India dan China. 3 besar ini selalu cuma berganti numbers saja. Indonesia saat ini ranking kedua. Nah ini adalah Mycobacterium tuberculosis yang saya selalu bilang sebagai super genius bug. Genius. Kalau nggak genius, kuman ini sudah hilang dari muka bumi. Kenapa dari zaman 3,5 juta tahun memang 3,5 juta siapa yang hidup dulu sampai sekarang? Bahkan sampai sekarang TB masih ada and becoming resistant. Genius. Dari strukturnya sudah genius. Struktur dari dinding selnya ini sangat amat kompleks. Saya tidak akan bahas singkat, ini sangat amat kompleks dan tidak bisa ditembus oleh antibiotik sekelas meropen dan imipen dan doripen. Dia hanya highly selective to a couple of drugs, rifampicin, isoniazid, pregabalin, dan thiopental. Dia adalah exit alcohol resistant bacil. Dia tahan terhadap asam dan alkohol. Dia tahan terhadap pendinginan, pembekuan, dan juga pengeringan, tapi sangat sensitif dengan pemanasan, baik dari UV maupun sinar matahari langsung. Then strictly aerobic depends on oxygens and pH, so that's why tuberculosis mostly happen in the lung, pulmonary tuberculosis. Walaupun bisa juga ditemukan di other organ, ada juga di extra paru. And polyvalent behavior, amazingly, kuman ini bisa bertahan di media apapun, di baik di tubuh maupun di luar. Jadi bahkan dia di kerangkeng di dalam granuloma pun dia masih bisa survive. Have a polyvalent behavior. Dan kemudian very slow diffusion capacity. Jadi kalau kita tahu bahwa setiap sel itu membelah, ya, dan kalau misalnya itu kuman atau bakteri atau virus, itu biasanya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8, 16, dan so on. Itu butuh hitungan detik. Tapi kalau tuberculosis dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan so on, butuh 20 sampai 24 jam. That's why pada tuberculosis yang ditanyakan adalah chronic symptoms, bukan acute symptoms. Membelahnya saja lama. Dan kalau misalnya Anda belajar tentang pembelahan sel, seharusnya sel itu membelah dengan kondisi exactly the same like twins, ya. 1 jadi 2 harusnya sama persis. Tapi pada MTB tidak begitu. Dari 1 sampai menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, so on. Dia beda komposisi selnya, tetapi mungkin bentuknya sama. Basil, iya, bukan beda bentuk, sama bentuk, tapi beda komposisinya. Fullnya beda. Dan ini yang menyebabkan bahwa MTB originally terlahir dengan 4 populasi, tidak 1 populasi. Oleh karena itu, kalau misalnya kamu kena pneumonia karena apapun, kamu pasti gejalanya sangat akut, ya kan? Dan kemudian bisa diobatin 1 waktu, misalnya cuma 3 hari, 5 hari, dan kemudian bisa sembuh dengan 1 obat. Tapi kalau TB nggak bisa, karena originally ketika dia dilahirkan, multiplikasi itu berbeda kontennya, walaupun bentuknya sama persis. Jadi ada 4 populasi TB. Pertama, very fast grower, and then fast grower, and then slow grower, and then dormant. The special one is the dormant one. Jadi kalau misalnya
MTB itu ada originally dormant from birth. Jadi dia terlahir sudah dormant. Dan ada lagi amazingly-nya pada TB adalah dia punya 9 ways to avoid your immune system. Very smart one. Dia bisa mengelabui sistem imun kita dengan 9 cara, dan cuma 1 cara. So this is very genius, but still sampai sekarang masih ada. Dan kemudian dia punya sifat naturally resistance. Jadi kurang genius apa? Kalau misalnya kita punya resistensi terhadap antibiotik itu biasanya karena kita sudah terpajan sebelumnya, sehingga next episode should be resistant to those antibiotics. Cuman MTB punya sifat natural resistance, resistant from birth. Dia terjadi automatically by genetically random. Ketika populasi MTB sudah mencapai 10 pangkat 6, maka akan ada satu basil yang terlahir mutant. Pernah lihat film X-Men? Mutant. Jadi mutant dari MTB ini born as mutant ketika genetically randomly selective population 10 pangkat 6 maka akan lahir satu yang resistant natural terhadap satu OAT. Apakah ini mudah diidentifikasi? Enggak. Bayangkan seperti satu kuda hitam di 10 juta kuda putih. Bisa lihat? Tidak bisa. Phenotypically tidak bisa terlihat, tapi genetically bisa terlihat. Oleh karena itu pendekatan diagnosis TB sekarang sudah pendekatan diagnosis genetika dengan pemeriksaan tes cepat molekuler dengan gene expert, maka bisa mendeteksi 2 hal. Yang satu, gene MTB-nya dan gene resistant terhadap rifampicin. Kenapa rifampicin? Karena rifampicin adalah OAT yang paling poten sampai sekarang. Oke. Kemudian ini adalah patogenesisnya, bahwa kita tahu biasanya zaman sebelumnya dulu kita tahu bahwa orang kalau terinfeksi TB antara dia laten atau jadi aktif. So easily to define antara dia LTTI, latent tuberculosis infection of TB, atau dia jadi aktif, atau dia recover. Ini zaman dulu ya, dimana zaman dulu. Maksudnya dimana orang tahunya kalau orang terinfeksi TB antara kamu terinfeksi aja, jadi di laten atau jadi sakit. Nah sekarang yang mau saya lihatkan adalah bahwa ada area abu-abu atau yang di tengah, tidak termasuk TB laten, tidak termasuk TB aktif. Yang TB laten biasanya tidak ada gejala, tapi hasil serologinya positif, chest X-ray-nya normal. Yang TB aktif ini pasti bergejala, X-ray-nya ada kelainan dan sekutunya bisa positif, tapi dia nggak ada area tengah. Jadi sama seperti sekarang ya, jenis kelamin juga nggak cuma 2. Sekarang juga TB tidak hanya 2 seharusnya, jadi ada yang lain ya. Ini adalah spectrum of tuberculosis. Jadi spectrum of tuberculosis ini merupakan respon imun dari tubuh terhadap MTB. Jadi cukup 1-3 basil saja masuk ke dalam alveoli kita untuk terjadi infeksi TB. Dan ketika sampai ke alveoli, dia akan ketemu dengan 3 sel utama di alveoli. Yang pertama adalah sel kromosit tipe 1 yang sangat pipi yang fungsinya untuk pertukaran gas. Yang sel tipe 2, kromosit tipe 2 yang kuboid. Ini fungsinya luar biasa. Saat COVID-19, sel kromosit tipe 2 ini menjadi target. Dan ternyata dia menjadi reservoir dari natrium kalium channel, dan juga dia bisa berubah menjadi sel kromosit tipe 1. Jadi kita tahu sekali fungsi uniknya sel kromosit tipe 2. Dan yang sel paling penting di dalam alveoli adalah makrofag alveolar yang tadi dilihat di depan. Makrofag alveolar itu tugasnya gampang, to recognize and to destroy. That easy. Tapi masalahnya pada TB dia bisa mengelabui sistem imun kita, sehingga kadang walaupun sudah di-engulf oleh makrofag, dia juga masih bisa survive in granuloma. Jadi granuloma ini gambar ini kayak
Jadi granuloma itu fungsinya adalah untuk, sebenarnya kalau zaman dulu dianggap bahwa seseorang dengan yang terbentuk granuloma adalah suatu kemenangan bagi host, di mana si kebasilnya dikerangkeng di suatu sistem yang sangat ketat dan ketat sehingga dia tidak bisa keluar, nggak bisa menginfeksi dan lain-lain. Tapi sekarang granuloma dipercaya sebagai a win-win solution, bukan kemenangan dari host, tapi juga kemenangan dari basil. Kenapa? Karena basilnya pun menang. Kenapa? Dia tidak mati. Macrophage yang harusnya to recognize and to destroy fail these ones, and then call it out the immune cells to begin to develop the granuloma. Maksudnya adalah untuk mengkerangkeng basilnya, ya kan, supaya tidak spreading all over to the other organs. Nah, granuloma ini dianggap sebagai area of battle yang terus berlangsung selama hidupnya si host. Jadi memang tunggu siapa yang menang, antara host maupun basilnya. Di dalam granuloma, MTB masih bisa survive. Itu penemuan yang terbaru, bahwa walaupun dia naked, tidak berdinding atau dindingnya rapuh di dalam granuloma, a very low state of oxygen nutrient dia masih bisa bertahan. Dan ternyata basil di dalam granuloma masih bisa bereplikasi. Itulah sebabnya kita sekarang pendekatannya juga ke TB laten. TB laten semuanya diberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Ya. Jadi ini tadi, kalau misalnya seseorang terinhalasi MTB, bisa jadi dia bereliminasi sempurna sehingga tidak ada gejala sama sekali. Tapi bisa juga dia meninggalkan bekas atau sampai ke granuloma, di mana dia menjadi TB laten. Dan sebelum menjadi TB aktif ada namanya TB subclinical. Jadi perkembangan dari laten ke aktif itu ada perjalanannya. Dan ini yang sering kami temukan sekarang, bahwa orang dengan TB tidak hanya batuk krok, ya, tidak kurus, ada juga yang gemuk, dan kadang batuknya cuma gitu. Ternyata maksudnya positif. Ini disebut TB subclinical. Jadi tidak hanya binary state di mana kalau nggak laten ya TB aktif, tapi juga ada yang subclinical. Dan juga subclinical TB ini ada yang asimptomatik, ada juga yang simptomatik. Dan ini lebih jelasnya lagi, saat dia menjadi TB laten dalam dormant bacilli, ada yang disebut TB incipient. TB incipient ini sebelum menjadi TB subclinical with no symptoms, sehingga menjadi subclinical TB dengan symptoms dan menjadi active TB. Dan TB incipient ini berarti infeksi di mana ada basil yang viable, yang hidup, yang likely to progress. Dan ini perbedaannya. Kalau misalnya bisa mengeliminasi infeksi TB secara sempurna, kemudian bisa menjadi laten TB, bisa juga menjadi incipient dan subclinical dan TB aktif. Dan di antara kelimanya ini adalah spectrum of tuberculosis yang bergejala cuma yang TB aktif. Dan semuanya containing of MTB, terutama yang laten sampai aktif, ya. Nah, permasalahannya orang dengan laten TB itu bisa jadi nasibnya dia bisa laten sepanjang hidupnya, atau bisa juga tereliminasi akhirnya, tapi bisa juga menjadi aktif. Dan ini yang menjadi dinamika dari perjalanan infeksi TB di manusia. Tidak selamanya dia laten, dia bisa juga aktif. Nah, masalahnya di situ sehingga kita ada pendekatan terapi pencegahan TB. Oke, untuk diagnostic and treatment, untuk yang incipient tuberculosis kita bisa periksa dengan tuberculosis kit test, Mantoux, yang dipolar, yang dimasukkan intrakutan, kemudian dilihat selama 48 sampai 72 jam. Ya. Kemudian IGRA, ini yang interferon gamma secara serologi dari blood ataupun quantiferon. Ini untuk incipient tuberculosis.
Ini gambaran granuloma. Kemudian kalau untuk yang subclinical bisa juga kalau sudah mulai ada bisa dicek oleh gene expert atau juga ada penetapan urinary lab assay walaupun tidak menjadi pilihan utama, dan juga chest X-ray karena subclinical TB itu pasti X-ray-nya ada IC-nya. Sedangkan untuk terapinya bisa menggunakan terapi pencegahan sama dengan TB laten untuk yang incipient. Terapi pencegahan tuberkulosis saat ini di Indonesia ada 3 macam. Yang satu adalah 6 bulan INH diminum setiap hari, ya, sehingga total jadi 180 dosis. Kemudian 3 HP 3 bulan isoniazid dan rifampicin. Ini yang paling menjadi primadona. Kenapa? Karena cuma 3 bulan dan diminum cuma seminggu sekali, sehingga total 12 dosis. Yang satu lagi 3 APL, ya, yang karena rifampicin yang diminum daily selama 3 bulan, sehingga total 120 dosis. Kemudian untuk yang TB subclinical ini mendapatkan terapi yang sama dengan TB aktif. OAT yang ada di Indonesia ada 3. Yang pertama OAT kategori 1, yang kedua OAT kategori anak, dan yang ketiga OAT kategori resistant. Yang sekarang kita pakai adalah 6 month regimen, dan walaupun sudah ada 4 months regimen yang sedang lagi diimplementasikan di beberapa rumah sakit, di 7 rumah sakit dan 9 puskesmas di Indonesia, dan hasilnya menjanjikan 4 bulan saja, tapi belum menjadi panduan untuk seluruh TB di Indonesia. Jadi kita berikan 2 bulan INH rifampicin dirasilaminetam botol sebagai fase lanjutan, dan dilanjutkan dengan fase lanjutan. Ini fase awal, ini fase lanjutannya dengan 4 bulan INH dan rifampicin. Kalau misalnya Anda bisa amati bahwa kenapa H dan R yang ada di sepanjang fase, kenapa beda dengan beta-keton hanya di fase awal, itu karena potensiasi dari rifampicin bersama dengan isoniazid untuk bisa menjadi baktericidal dan juga bakteriostatik pada MTB. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bahwa melihat tuberkulosis itu harus secara keseluruhan, karena saat ini tuberkulosis tidak hanya TB aktif dan TB laten, tapi ada juga TB incipient dan juga TB subclinical. Semua depends on the immune system. Dan walaupun diagnosisnya kalau TB aktif itu sekarang mudah, hanya dengan pemeriksaan TCM, tetapi untuk diagnosis TB laten itu sampai sekarang tidak ada gold standard, sehingga pendekatannya hanya pendekatan tes serologi. Dan juga hati-hati pada pemberian TBI karena dia bisa mimicking subclinical, sehingga harus dipastikan bahwa tidak ada kemungkinan TB aktif. Dan yang paling penting juga pada saat hari ini untuk mencapai Indonesia bebas tuberkulosis, walaupun saya sebagai dokter baru anak-anak meragukan Indonesia sebagai tuberkulosis, targetnya ada 2030, tapi kita masih berusaha. Jadi kita tidak hanya mengobati pasien TB yang sakit, pasien TB yang sakit itu dari TB sensitif maupun resisten. Saya sudah mengobati pasien TB resisten dari tahun 2010. Tapi sekarang kita bergeser ke hulu, yaitu mengobati, bukan mengobati, memberi pencegahan dari TB laten menjadi TB aktif, yaitu dengan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk tuberkulosis. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang TB? Ada? Berarti sudah ngerti semua ya. Jadi sudah, kalau ditanya udah bisa ya. Ya. Oke. Kita ke yang selanjutnya. Gimana saya? Langsung close aja.
Jadi abses paru itu didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana ada lesi di lambung parenkima yang isinya adalah pus dan juga debris di dalam suatu kavitas. Jadi ada kavitas yang di dalamnya ada pus dan juga debris. Dan biasanya ini setelah terjadi formasi bronchopulmonary fistula, biasanya ada gambaran air fluid level. Air fluid level itu jadi khasnya abses paru, karena abses paru adalah diagnosis kardiologis. Dan ini bisa primary karena aspirasi dari sekret orofaring. Biasanya kalau pasien abses kita tanya ada nggak gigi karies, gigi berlubang atau yang sedang sakit gigi ya? Karena infeksinya bisa dari situ. Kemudian juga dari sinusitis, dari orang-orang yang dirambahin lama, kemudian ada permasalahan di menelan ya, atau GERD dan lain-lainnya. Kalau yang secondary ini bisa karena obstruksi bronkus maupun yang paling banyak karena ada penyakit paru yang menyertai seperti bronkiektasis maupun cystic fibrosis dan emphysema. Dan biasanya penyebabnya adalah teman-teman aerobik maupun anaerobik seperti MRSA, Streptococcus, Klebsiella monovirus dan lain-lain. Dan gejala dan tandanya abses ini sangat khas, beda dengan tuberkulosis. Kalau abses jadi demam, ya, demam tinggi hingga 38 derajat dan demamnya menggigil. Ini khasnya abses. Dan kemudian batuknya berdahak kuning kehijauan dan berbau busuk. Itu khasnya abses. Bisa juga disertai dengan batuk darah pada abses. Kemudian sesak nafas, ya, fatigue, weight loss sampai nyeri dada. Dan dia bisa menyebar baik secara bronkogenik maupun secara hematogenik. Dan untuk diagnostic evaluation yang paling penting adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita bisa menemukan crackles atau suara dasar vesikuler yang menurun di lesinya. Sudah sekilas belum? Ongoing juga ya. Ada berapa suara nafas paru yang normal? Suara paru ada berapa? Dari auskultasi? Berapa? 4 itu apa? Vesikuler? Berapa vesikuler? Bronkial, tracheal. Kalau dari awal ke atas, tracheal, bronkial, bronchovesikuler dan vesikuler. Nah, kalau pada abses paru, suara vesikuler bisa menghilang atau diminis atau menurun karena stetoskop kita menandai bahwa ada something yang menghalangi dari suara nafasnya. Kemudian chest X-ray ini menjadi mandatory dan chest X-ray adalah wajib hukumnya untuk tahap abses karena abses paru adalah diagnosis radiologis. Bronkoskopi bisa dilakukan untuk mengambil sputum untuk dikultur ya, atau misalnya terjadi sepsis bisa juga dilakukan kultur darah, pengecekan dam dan lain-lainnya. Dan yang paling penting juga adalah pemeriksaan leukosit karena pasti semua abses leukositnya naik. Dan ini gambarannya khas ya, bisa dilihat sekali melihat pasti sudah langsung hafal dan ingat gambaran kavitas di parenkim paru dan ada air fluid level. Ini adalah air fluid level ya. Jadi ada garis yang membatasi air and fluid. Khas sekali dalam satu kavitas. Ini kavitasnya, ini kavitasnya, ini kavitasnya. Di dalamnya ada air fluid level. Fluidnya ini adalah pus. Airnya itu adalah gas yang diproduksi oleh kumannya. Jadi ini pus dan debrisnya ya. Jadi sekali Anda melihat pastinya harus sudah mulai ingat bahwa hanya gambaran seperti ini yang karakteristiknya kuat untuk abses. Tapi kalau misalnya dia letaknya perifer, hati-hati dia bisa mimicking seperti hydropneumothorax. Karena gambaran air fluid level di paru itu cuma ada dua, antara dia abses paru atau hydropneumothorax.
bedanya bisa dibedakan dengan pemeriksaan radiologi dengan lateral decubitus. Nanti kalau misalnya ada kuliah radiologi ditanyakan ya, lateral decubitus itu bisa membedakan pasien abses paru atau hidropneumothorax. Karena orang di ronsen biasanya berdiri kan, berdiri atau duduk ya. Nah kalau lateral decubitus nanti dari samping. Jadi kalau berdiri begini, gambarannya seperti ini. Karena cairan itu kan menyesuaikan gravitasi ke bawah. Ketika dia di lateral decubitus, maka kalau dia hydropneumothorax, cairannya bergeser dari seluruh hemithorax. Tapi kalau lung abscess, dia di lateral decubitus, dia bergeser tapi hanya di sebatas kavitasnya, tidak melebar sampai ke seluruh hemithorax. Itu bedanya di situ. Jadi lung abscess sangat bisa mudah dibedakan dengan hidropneumothorax dengan pemeriksaan sederhana lateral decubitus. Kemudian ini contohnya yang kronik juga bisa dilihat. Kalau kronik itu pinggirannya, dindingnya itu lebih kasar ya, bergerigi. Dan ini salah satu contoh lung abscess yang tidak ada pusnya. Biasanya sudah diberikan terapi antibiotik. Gampang lihat ini? Ya, sangat mudah. Secara radiologis untuk abses paru mudah, dan dari anamnesis mudah sekali. Dia ada diabetes, dia alkoholisme, dia tidak mama, dia dengan GERD dan lain-lainnya, atau dia juga ada tuberkulosis, dan abses juga bisa disebabkan tuberkulosis. Terus dia ada demam tinggi sampai menggigil, lebih keringetan, batuk berdahak, berbau busuk, darahnya, kadang juga ada batuk darah. Kemudian ronsennya seperti ini. Dan kalau abses paru itu kalau tidak diobati, bahayanya apa? Bahayanya adalah dia bisa sampai sepsis. Jadi hanya untuk mengingatkan bahwa satu-satunya organ di dalam tubuh kita yang memiliki sistem peredaran darah sendiri adalah paru. Jadi kamu kalau belajar sistem sirkulasi darah, ada sistem sirkulasi darah sistemik dan ada yang pulmoner. Ya. Belajar itu kan? Ya. Jadi itulah sebabnya kenapa what happens in your lung parenchyma, what happens in your alveoli. Tahu kalau alveoli itu bentuknya seperti apa? Kantung-kantung, dan dia dianyam oleh apa? Vena, arteri, kapil. Dan paru adalah satu-satunya organ yang memiliki sistem peredaran darah sendiri. Gak ada yang lain, organ lain gak punya. Dan sistem peredaran itu mengalami bermuara ke sistem. And that's why what happens in your alveoli itu bisa directly goes through your bloodstream systematically, sehingga pneumonia selalu berakhir menjadi sepsis, kegagalan multi organ system kalau terlambat didiagnosis maupun di terapi. Makanya ada hari pneumonia, ada hari sepsis dunia. Pneumonia sampai sekarang masih deadly. Ingat COVID-19? How deadly is COVID-19? Those virus, ya, sebetulnya adalah single-stranded RNA virus, a very very fragile virus. Bahkan kalau kamu cuci sama sabun, dia mati sebenarnya. Very fragile. Tapi karena dia masuk melalui sistem imun kita lewat apa? ACE, receptor ACE. Dan itu distributed all along our body, terutama laki-laki, ya, sehingga easily goes in, sehingga dia bisa spreading dan bisa bermultiplikasi menjadi jutaan virion dalam beberapa detik. COVID-19. Dan bahayanya dia menyerang specifically ke kromosom tipe 2 yang sangat tugasnya sangat banyak dan penting, sehingga membuat leakage in the alveoli dan juga membuat easily thrombus, microthrombus in the vascular. Yeah. And what happens in your lung can goes through easily in your bloodstream system systematically. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau pasien dengan pneumonia
gampang dijawab dengan anatomi. Kalau ada paham anatomi ya. Jadi karena itu pengobatan yang tidak adekuat dan kemudian diagnosis yang terlambat dan general condition yang poorly general condition itu bisa menyebabkan pasien menjadi sepsis. Dan juga si abses ini masalahnya tadi ada kantungnya ya, ada kantungnya kan? Di mana kantungnya? Di parenkim paru. Nah, kantungnya ini isinya apa tadi? Pus. This cavity, kantungnya ini, kavitas ini bisa rupture spontaneously. Ketika itu rupture, isinya bisa tumpah. Tumpah mana? Pleural cavity, kavum pleura, and then it becomes emphysema. Tahu definisi emphysema? Akumulasi pus di dalam kavum thorax, kavum pleura. Sehingga non-abscess kadang bisa menjadi rupture dan kemudian jadi emphysema. Emphysema ini berarti pusnya sudah keluar dari absesnya, spill over to the pleural cavity, and then menjadi emphysema, bisa menjadi pyodermothorax juga. Yang tadi yang gambarannya upward level di dalam kavitas menjadi upward level di dalam hemithorax, yang kita sebut pyodermothorax. Dan bahaya kalau sampai antibiotiknya nggak pas, apa yang terjadi? Pusnya, frank pus, namanya yang di kavum thorax bisa take another way to escape by infiltrating your dinding thorax sampai ke kulit. Kita sebut emphysema necessitans. Dan kalau sudah terjadi emphysema necessitans maka butuh tindakan pembedahan baik lokal maupun sampai ke thoraxnya. Jadi emphysema necessitans ini biasanya berasal dari emphysema. Emphysema bisa dari abses yang ruptur maupun dari infeksi pleura langsung. Dan itu tugas kami dokter paru setiap hari membolongin paru pasiennya supaya bisa mengeluarkan pus, darah, udara apapun. Itu kerjaan kami setiap hari, masukin paru orang. Jadi akses paru ini makanya sebetulnya mudah untuk diidentifikasi lewat radiologis. Yang paling penting juga hematitis yang tadi pakai. Kemudian obatnya sebenarnya gampang. Kalau dia teridentifikasi dengan cepat, maka hanya membutuhkan one single antibiotics yang terdiri mesin oral bisa sampai 3 bulan dengan dosis 300 mg setiap 8 jam. Atau kalau bisa dirawat inap bisa diberikan ampicillin sulfat. Kalau sudah terjadi resistensi antibiotika maka bisa digunakan prednisone. Dan ini contohnya kalau pada pasien yang sebelumnya adalah abses bisa teridentifikasi sebuah. Sebenarnya saya punya kasus yang saya angkat kemarin. Cuma ini masalahnya sampai saya kan nggak bisa nyambung ke sini ya. Nggak bisa ya. Jadi sebetulnya kalau dengan pemberian clindamycin saja itu banyak abses paru yang bisa benar-benar vanish, nggak ada jejak sama sekali, nggak ada kelihatan sama sekali bahwa dia pernah abses paru. Makanya lebih mudah kalau misalnya, sebenarnya kalau lebih mudah kalau lebih awal diidentifikasi dan diberikan antibiotik yang pas, maka seharusnya abses ini tidak sampai komplikasi menjadi sepsis ataupun emphysema atau sampai emphysema necessitans. Emphysema necessitans itu khasnya banget pasien datang dengan keluhan ada pus yang keluar atau mengalir, terutama saat itu keluar, nanah yang keluar dari kulit dinding dadanya, ternyata dari parunya. Dan juga ini contohnya ya, dalamnya isinya abses tuh begini cairannya, dan ini udah necrotizing. Jadi kalau misalnya tidak bisa diobati dengan antibiotik, bisa kita lakukan pembedahan. Thoracic surgery itu dibutuhkan kalau misalnya dia diameternya besar lebih dari 6 cm dan juga masih ada keluhan seperti batuk darah, sesak, demam dan lain-lainnya walaupun sudah diberikan antibiotik. Juga bisa chest tube drainase seperti yang biasa kami lakukan, kita memasang chest tube selang besar dibolongin dulu parunya terus baru itu bisa keluar. Dan juga ini surgical bisa sampai dermostomi, cavernostomi, dan lobectomy tergantung dari luasnya lesi. Dan
Dan secara untuk summary bahwa sebetulnya lung abscess itu seperti yang tadi saya sampaikan mudah sekali untuk diidentifikasi, ya, baik dari gejala klinisnya maupun radiologisnya, dan terapinya pun juga mudah sebenarnya hanya dengan memberikan tindamycin per oral. Ya. Tetapi ada beberapa kasus di mana ada treatment failure sehingga membutuhkan terapi pembedahan. Ya, apapun itu masih prognosis masih cukup baik dan diharapkan tidak ada komplikasi pas pembedahan maupun obat. Itu saja mungkin dari saya pertanyaan untuk lung abscess maupun TB. Ada yang mau tanya? Ya, dari yang tanya? Ada? Kelas sebelah tadi tanya bakteri faga, ada yang belajar sampai bakteri faga. Tahu bakteri faga? A specific T virus that infected a specific bacteria. Ini Indonesia ya, Alhamdulillah. Berita acaranya kalau di bawah